Hai guys, sebelum kamu nonton video kesaksian dari Bella Tobing ini, aku mau bilang kalau aku telah meminta izin kepada beliau untuk share video ini di channel YouTube aku. Kalau aku diberkati dengan kesaksian ini, aku berharap kamu yang nonton juga mendapat berkatnya ya. Kalau kamu diberkati dengan kesaksian ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Irawati Ahe ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Bella, umurnya 38. Jadi masa muda saya hancur. Saya narkoba, seks bebas, pokoknya gitulah ya, hidup malam. Kebetulan saya juga pernah masuk penjara 2 bulan di rutan. Jadi itu benar-benar yang menjadi saya tuh mensyukuri hidup ini ya ibu-ibu ya. Jadi buruk-buruknya udah saya jalanin gitu. Jadi saya ikut kesaksian di Kamboja, saya dipulihkan, dan itu menjadi berkat bagi anak-anak muda yang setelah saya pulih, hidup saya puji Tuhan berubah luar biasa. Setelah saya dipulihkan, saya ikut DM. Akhirnya saya bertemu dengan suami saya. Kebetulan suami saya datang ya. Suami saya juga luar biasa ibu-ibu, menerima saya apa adanya. Yang paling penting ya, karena ketika saya menikah, saya ikut bimbingan pernikah itu kita harus kasih tahu dosa-dosa kita nggak boleh ada yang ditutupin. Ya jadi suami saya menerima saya apa adanya. Saya juga puji Tuhan. Saya akhirnya di keluarga menikah dengan suami saya ini sudah bekerja 15 tahun bisnis. Saya dari belum menikah saya sudah menjadi pekerja keras gitu ya. Saya bekerja luar biasa, pagi siang sore malam. Akhirnya lama-lama semakin hari semakin sukses. Karena sebenarnya sukses itu nggak tahu ya. Orang bilangnya sukses aja, mungkin kalau orang punya mobil gini dibilangnya sukses. Tapi menurut saya ketika saya menjalani hidup sama Tuhan dan ikutin apa yang Tuhan mau, saya tuh merasa setiap hari satu yang menjadi kunci sukses saya adalah saya selalu baca firman Tuhan setiap malam. Saya mungkin bukan kayak pelayan Tuhan yang ngerti tuh gini ya. Suami saya pelayan di Kamboja, ngerti banget tuh ini harus hafal firman Tuhan. Saya ini nggak pernah hafal firman Tuhan. Beberapa mungkin Mazmur 1 itu yang selalu bilang kan ya, merenungkan tiap hari, itu aja yang saya ingat. Tapi satu yang saya jalani ketika saya dekat sama Tuhan, saya cinta banget sama Tuhan. Saya cinta sekali ya, selalu baca firman Tuhan setiap malam. Mungkin yang teman-teman saya puluhan tahun, yang teman-teman WA selalu tahu kalau tiap malam itu saya selalu status. Jadi hubungan saya sama Tuhan itu tercipta setiap malam. Saya tuh berdoa, baca firman Tuhan, simpel banget. Jadi ketika baca tuh saya bilang Tuhan, gue tuh nggak ngerti deh, kalau baca kan harus ngerti ya. Tapi enggak, aku taat dulu. Aku baca firman terus setiap hari. Sampai segala sesuatu yang aku jalanin, Tuhan selalu pimpin setiap pagi. Minta Tuhan pimpin sampai saat ini. Dengan keadaan aku yang beda sama dulu, aku tetap bergantung sama Tuhan. Aku tuh serem sama dunia luar. Aku serem banget menghadapi hidup ini yang berat ini, Bu. Tapi aku bilang sama Tuhan, tolong, tanpa Tuhan aku gak bisa. Ya jadi gitu. Terusnya suksesan itu dibilang harus taat. Aku udah ikutin Tuhan mau apa, banyak sekali Bu. Orang lihatnya suksesnya aja, prosesnya itu luar biasa. Tapi ketika aku diproses sama Tuhan, aku bilang ini, ya udah Tuhan gak apa-apa. Aku sakit ini, sakit itu, rumah tangga berantem, customer dan lain-lain, banyak banget yang menimpa aku. Tapi tetap aku bilang, Tuhan gak apa-apa deh. Kalau Tuhan mau aku kayak gitu ya udah, tetap setia Bu. Walaupun saya lagi susah, baca firman Tuhan gak pernah bolong. Itu aku kalau lagi bersaksi, kasih tahu kebaikan Tuhan Bu, sedih banget. Tuhan baik banget sama aku ya. Bahkan mukjizatnya selalu dikasih tahu. Aku bangun pagi gak punya apa-apa Bu, tapi Tuhan taruh aku tuh gimana cari menjadi wanita yang cerdas, menjadi wanita yang kuat. Kalau tadi Bu Mirji ingetin, wanita tuh harus hebat, harus kuat, pintar. Aku baru sadar dari hidup,
oh iya Tuhan, gue kok pinter banget ya. Aku bisa hafal satu baju aku 3 lantai semua, itu aku hafal semua Bu. Aku punya butik 3 lantai, semua ribuan baju itu aku hafal. Belanja 50 toko, barangnya apa aja aku hafal. Ternyata aku baru sadar, Tuhan itu pilih kita, pasti Dia mampukan kita. Aku selalu dimampukan. Puji Tuhan, sekarang aku sudah mampu. Aku biasa sih. Aku sudah punya pegawai 40 orang. Jadi setiap saat aku udah memotivasi pegawai-pegawai aku, mayoritasnya Islam. Hanya satu aja, tapi aku selalu kasih tahu, gimana kamu lihat aja aku nih. Aku doa tiap hari, ayo kalian doa. Sudah 1 tahun ini setiap pagi anak buah aku kalau pagi harus berdoa. Itu luar biasa. Maka semuanya ada satu di sini itu semuanya Islam aku ajarin. Kamu memulai pagi harus doa. Kalau kamu gak berdoa mau jadi apa kita? Sudah 1 tahun aku ajarin mereka untuk berdoa. Selalu aku ajarin juga apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Terus ya Bu, semakin aku dibuat semakin tinggi sama Tuhan, Tuhan kasih beban banyak banget. Akhirnya aku sebagai marketplace aku tunjukin di Instagram itu, kalau boleh lihat Instagram itu dunia yang sangat kejam ya Bu. Orang yang banyak yang kepura-puraan, yang penting dilihatnya cantik, dilihat apa. Aku coba berusaha sama Tuhan gimana sih jadi gue tuh mau jadi selebgram, karena nggak sombong Bu. Memang aku udah dipilih orang jadi selebgram. Ibu-ibu banyak di butik cuma mau minta foto sama aku. Gimana di fanskan sama orang. Aku sampai pernah nggak tidur 2 minggu karena apa? Ketika aku menggembala, apa sih ya? Menjadikan diri aku tuh, udah gue dilulukan, Tuhan ingetin. Gak boleh. Jadi aku tampil di Instagram sebisa mungkin, minta hikmat sama Tuhan. Ketika kita diangkat tinggi, kita kan bisa jadi sombong ya Bu ya. Tapi aku coba gimana sih jadi selebgram, gimana sih cara ngikutin alur dunia ini gitu. Tapi akhirnya aku pilih, udah deh, biarlah orang melihat aku tuh menjadi pelaku Tuhan juga mungkin di bidang aku gitu ya. Jadi puji Tuhan juga sudah beberapa bulan ini aku setiap Jumat melakukan Jumat berkah. Nggak apa-apa itu walaupun banyak anak yatim. Orang lihat gini, Kak Bella gini ya, walaupun Kristen mau ya sama yatim, sama janda, pengajian, aku coba berbaur. Jadi sukses itu kita harus taat sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, kita harus peduli sama orang-orang sekitar kita. Dan yang paling penting adalah kita harus menyayangi orang tua kita. Orang tua itu kuncinya juga ya Bu. Jadi saya sangat-sangat menghargai menyayangi orang tua saya. Jadi ketika kita sukses, semuanya harus berjalannya seimbang. Ya, jadi harus taat sama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saya ini orang yang paling kalau berbuat dosa takut Bu, nggak bisa tidur. Beneran, saya nggak berani berbuat dosa beneran. Saya nggak lama, cuma 3 hari itu udah nggak betah. Jadi harus lakukan, minta maaf sama suami, sama keluarga. Saya harus beresin. Karena kalau kita nggak beres, Tuhan nggak ngasih berkat. Ini Bella Cus ini sangat diberkati luar biasa. Kalau Ibu bisa lihat tadi ya, dari rumah saya, rumah-rumah kampung gitu, sekarang saya udah punya banyak banget barat yang dititipkan sama Tuhan sama aku. Orang-orang juga dititipkan sama aku. 40 orang aku harus menjadi kepala bagi mereka. Belum lagi tetangga-tetangga. Aku juga punya, puji Tuhan, Tuhan terus gerakan aku untuk menjadi berkat bagi orang. Aku punya janda-janda setiap bulan. Aku perhatikan orang-orang yang susah. Jadi Tuhan tuh benar-benar berkuasa atas setiap Bella Cus. Aku setiap malam bilang, Tuhan berkuasa atas Bella Cus. Apa yang Tuhan mau buat Bella Cus, terserah Tuhan. Aku percaya Tuhan itu baik banget. Kalau di Instagram, kalau aku lagi susah, aku bukan tipikal orang yang curhat di sosmed. Gak pernah Bu. Kalau saya lagi sakit keras, susah, sedih, saya cuma minta ke Tuhan, nangis saja. Ibu bisa lihat di Instagram gimana saya nggak pernah celoteh-celoteh, aduh bete, enggak. Saya adalah orang yang benar-benar masuk ke kamar. Tapi kalau berita baik harus kasih tahu sama orang, karena itu berkat.
biar orang lihat gila diberkati Tuhan, tergantung terus sama Tuhan. Ya ibu-ibu, semoga kita bisa menjadi wanita yang dipakai Tuhan, bisa berdampak untuk banyak orang, menjadi penolong bagi suami. Ya Bu, walaupun agak susah, saya juga orangnya galak banget sama suami Bu. Tetap itu ini pergumulan saya juga. Ketika wanita sudah tinggi banget, susah Bu, susah banget Bu. Ini pergumulan, tapi aku tetap bilang ya udah nggak apa-apa, semua bisa sama Tuhan. Ya ibu-ibu, semoga kesaksian saya, pokoknya kunci suksesnya adalah saya bergantung sama Tuhan. Saya baca Alkitab setiap malam, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak apa, baca aja Bu, 2 pasal baca renungan harian. Saya punya buku renungan harian, motivasi kayak apa, baca aja firman Tuhan. Nanti ketika kita mau tidur, udah pagi-pagi tiba-tiba kita bangun, jangan lupa bangun juga berdoa dulu. Saya ingat banget doa dari mertua saya, bilangnya gini, Tuhan aku mau bangun hari ini biar Engkau yang berjalan di depanku menjadi tiang awan, tiang api, itu gitu-gitu aja, simple Bu. Tapi yang penting yang paling penting adalah hubungan pribadi sama Tuhan, ini benar pribadi gitu. Jadi kalau lagi sedih curhat sama dia, kalau lagi susah curhat, kalau lagi seneng Bu, harus ingat juga sama Tuhan. Saya kalau lagi happy banget, makin ingat sama Tuhan. Orang kan kalau udah happy sedikit suka lupa nih. Saya enggak, saya semakin apa ya, semakin jatuh cinta, saya semakin sedih gitu. Tuhan baik banget sama saya. Tuhan mau apa? Gitu ya Bu. Jadi terima kasih Kak Virgi udah mengundang saya di sini. Mohon maaf kalau nggak sempurna kata-katanya. Yang pasti saya hari ini Belacus yang ibu lihat nanti di Instagram atau dimanapun, itu semua Tuhan yang bentuk. Tuhan yang benar-benar pilih saya, dan walaupun saya badannya kecil, kurus, sakit-sakit, tapi Tuhan mampukan. Ibu, pokoknya aku berdoa Belacus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan juga tanggal 25 pilih saya bisa menjadi masuk TV Bu, walaupun tukang baju. Jadi saya juga dapat rezeki dari Tuhan kemarin. Tuhan pilih saya kayak, maksudnya aku merasa hubungan pribadiku tuh kayaknya ini Tuhan ngomong ya gitu ya. Jadi tanggal 25 aku masuk TV di acara Sobat Miskin. Itu menjadi pergumulan sama aku. Tuhan kok aku dimasuk TV sih, aku kan nggak tahu gitu. Tapi itu biar Tuhan bawa aja kemana-mana. Saya orangnya khawatir juga Bu. Saya orang penakut, saya orang khawatir, saya orang takut, tapi semua saya bisa lewati. Saya kuat sekali. Masa depan saya hancur semua, banyak lawan saya lewati. Terus satu lagi, benar-benar luar biasa PPKM level berapa itu ya. Semua lagi pada susah. Semua toko nggak bisa jualan. Pada saat itu saya orderan 1000 alamat sampai sehari 3000 piece. Itu luar biasa banget. Saya sampai pesan sama pegawai saya, lo lihat tuh orang pada susah, gue luber. Semua karena siapa? Tuhan kasih saya hikmat ngelakuin apa. Jadi kalau saya jago hari ini, itu karena saya minta hikmat sama Tuhan pagi-pagi. Tuhan gue harus apa? Dunia kejam, saingan gue banyak. Tapi ya udah, Tuhan tahu hati. Yang paling berhubungan itu adalah hati daripada dalam. Kalau kita mencintai Dia, sayang sama Dia, taat, nurut, Tuhan pasti lebih sayang. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu yang di rumah tetap semangat ya Bu. Walaupun lagi dalam masalah, bawa dalam doa, simple aja. Yang penting hatinya, jangan doa aja tapi hatinya tetap marah sama orang, gak bisa. Ya, jadi kalau mau diberkati Tuhan harus plong banget. Takut sama dosa, takut berbuat jahat, pengennya berbuat baik, pengennya baik mulu. Jadi Tuhan tuh senang mungkin sama saya. Karena saya banyak mikirin orang, saya banyak mikirin tetangga. Saya bahkan menyayangi orang kadang-kadang lebih dari diri saya sendiri, saking terlalu care. Tapi nggak apa-apa, buahnya luar biasa. Gitu ya Bu. Terima kasih ya udah diundang ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, Tuhan Yesus baik sama saya. Buat ibu-ibu juga ya. Terima kasih. Gimana biar ibu-ibu bisa misalnya mau bikin usaha, ada nggak tips-tipsnya? Oh, tipsnya ya? Janganlah apa coba? Oke, tips awal-awal awalnya tipsnya jadi
kita harus punya passion sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, betul. Kalau saya ini orangnya stylenya tinggi, bajunya harus putih, tasnya harus putih. Jadi itu dari dulu saya seperti itu. Ya, jadi kuncinya kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Terus ibu-ibu harus pintar. Zaman ini semakin pintar. Kalau ibu-ibu nggak bisa ngikutin, ibu-ibu ketinggalan. Walaupun duit ibu banyak, nggak bisa ngikutin. Ya Bu. Jadi sekarang tuh musiknya sosial media. Udah ibu harus handphone itu dipakai untuk yang lagi ngetrend. Jadi sekarang tuh kita lagi hidup di dunia sosmed. Jadi kita harus liatin sosmed. Tetangga kita ngapain? Kok ini, kok ini gini, kok kita gitu. Lakukan yang baik. Iya. Saya dari dulu kenapa sukses saya ikutin. Zaman Facebook ikutin. Zaman Instagram ngikutin, TikTok ngikutin, semua salah yang lagi ngetrend saya ikutin, ada nama saya di situ. Makanya saya ikut terus. Coba kalau saya nggak ngikutin, jualan di toko aja, nggak bisa Bu. Saya sosmed ini tenar. Ya jadi sosmed abis ngikutin, jangan lupa eksis juga. Nah kalau punya followers banyak, tapi ibu tidak bisa menghibur, orang nggak mau lihat ibu. Memang kita kalau di dunia sosmed kayak lagi harus acting juga ya Bu ya, karena banyak hal yang harus kita puaskan. Oh sini gini gitu ya, jadi kita harus ngikutin apa yang lagi tren. Nanti kalau udah tahu trennya pasti kita ikut inilah ya, agak masuk lah gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang mau usaha ya boleh apa ya, cari yang sesuai passion lah ya. Kalau ibu-ibu aku nggak ngerti, kalau anak muda aku bisa ngajarin. Kalau ibu-ibu muda semua. Oh ya, ibu masih bisa jual offshore ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu di sini aku cuma doain ya sehat, bahagia ya Bu ya. Makasih. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan. Saya senang banget loh, itu setuju ya. Kalau kita pengen usahain sesuatu yang jadi passion ibu-ibu. Ibu-ibu suka dandanin orang, bisa jadi makeup artis misalnya. Jangan dipaksain kayak Jaslyn Putri ini ya, alias dia ini loh punya usaha juga dari rumah ke rumah, padahal itu luar biasa juga bisa topang suami. Artinya Tuhan udah berkati kita tadi dengan talenta, kita punya pemikiran luar biasa. Apa yang kita suka, do what you like and like what you do. Lakukan yang kamu suka, tapi juga sukai yang sudah kamu lakukan. Jadi saya percaya hari ini semua full berkat luar biasa ya. Jasmani, rohani, thank you Bella. Sekali lagi kita bilang Ibu Bella, Tuhan Yesus berkati. 3, 2, 1, Ibu Bella.